Saya play ya. Oke, selamat datang di webinar kali ini. Perkenalkan, nama saya Niko dan saya sebenarnya dari Surabaya. Kemudian apa ya? Siapa saya tuh? Saya bukan siapa-siapa ya, biasa aja. Saya dulu pengusaha di Surabaya dan Gresik. Saya punya perusahaan dulu, tapi sekarang officially ya sudah saya tutup karena saya mau full di bisnis online, gitu ya. Menurut saya bisnis online itu sangat menarik sekali, passion saya juga di sana, jadi saya lebih banyak concern di bisnis online sekarang. Tiga yang saya lakukan, bisnis model yang saya jalanin sekarang, yaitu affiliate marketing, dropshipping, dan blogging. Tiga itu yang saya lakukan. Jadi kalau Anda mau tanya-tanya tentang saya dengan tiga model bisnis itu, saya bisa bantu jawab. Oke. Kemudian kalau beberapa teman yang mungkin pernah tahu sama saya gitu ya, saya terbuka sekali untuk dapatkan pertanyaan atau masukan gitu ya. Jadi teman-teman boleh nanya di Facebook grup boleh, atau di Facebook message juga boleh ya. Selama saya bisa sempat baca gitu ya, saya akan bantu jawab sebisa mungkin. Nah, topik kita kali ini sebetulnya tentang yang namanya Business Model Canvas atau BMC. BMC sendiri itu kayak gimana sih? Oke, saya akan masuk ke sesi grupnya tuh grup member SB1M ya. Oke. Pertanyaan boleh teman-teman posting di question and answer, sebisa mungkin nanti saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada di teman-teman tanyakan di question and answer. Jadi saya akan tampung di akhir, saya akan baca satu-satu dan jawab satu-satu apabila waktunya cukup, gitu ya. Kita akan langsung saja masuk belajar yang namanya BMC. Sekali lagi BMC ini sebenarnya saya udah belajar dari 2010 waktu saya kuliah. Karena waktu itu saya punya progres untuk membangun sebuah bisnis, karena saya masuk kelas entrepreneurship gitu ya. Jadi saya banyak belajar tentang strategi bisnis, marketing, merancang sistem penjualan, kemudian membangun SOP dan so on gitu ya, di berkaitan dengan bisnis. Saya beli bukunya ya. Buku ini masih dalam bahasa Inggris gitu ya. Buku ini asik karena banyak gambar. Jadi saya bukan promosi buku ya. Buku ini udah lama sekali ya. Kalau yang sekarang tuh ada terjemahan bahasa Indonesia, jadi akan jauh lebih nyaman. Nah, ini Gramedia belinya, nah, ini bahasa Inggris. Dulu saya agak patah semangat bacanya tuh per bab yang saya perlukan aja, karena bahasa Inggris ya. Jadi saya harus 2 kali kerjanya. Saya harus berpikir, saya harus translate lagi. Jadi agak-agak gimana gitu ya. Nah, tapi saya terus belajar ya tentang BMC ini karena memang sangat bagus sekali isinya. Nah, jadi yang saya mau jelaskan hari ini adalah tentang keseluruhan tentang BMC-nya. Jadi penggunaannya di bisnis online seperti apa, atau di bisnis konvensional seperti apa. Tapi sebetulnya lebih banyak ke bisnis online, karena juga saya yakin teman-teman juga background-nya, maksudnya sekarang lagi concern ke bisnis online, gitu ya. Kita akan langsung lihat BMC seperti apa. Saya akan share screen. Nih. Bentar ya. Mungkin yang ini aja ya. Well. Oke, bentar. Saya harus rapikan dulu ya. Terus, kemudian, oke, BMC itu yang ini ya. Nah, kalau teman-teman itu mau lihat websitenya,
Sorry. Kayaknya saya lebih enak pakai yang ini. Biar nggak rancu. Tadi saya sambil rapikan dashboard dulu biar teman-teman ambil. Oke. Oke, ini adalah BMC ya. Jadi kalau teman-teman lihat, sebetulnya di sini ada yang namanya key partner dan lain-lain. Ini dapatnya dari mana? Teman-teman bisa ke ini ya, bisnis model canvas. Nah, bisnis model canvas. Jadi BMC itu adalah ini BMC ya. BMC itu adalah bisnis model canvas. Jadi ini adalah tools yang bisa membantu kita untuk membedah bisnis model kita itu seperti apa nantinya. Nah, ini sangat kepakai sekali buat saya dalam menentukan perjalanan bisnis kita itu seperti apa nantinya. Gitu ya. Kalau Anda mau memulai sebuah bisnis, tentu saja kita perlu tahu kita mau kemana arahnya, gitu ya. Apakah Anda mau jalan, mau sampai ke mana? Mau ke penghasilan 100 juta kah, atau 1 miliar, and so on, gitu ya. Nah, ini jadi benar-benar sangat terpakai sekali. Nah, ini punyanya Strategizer. Saya nggak tahu bacanya, pasti inilah. Ya, Anda bisa ketikkan di Simbol Canvas. Jadi Anda bisa klik gitu ya. Di grup, tadi maksudnya grup Facebook ya. Grup SB1M. Oke. Nah, ini websitenya. Jadi dia ada bisa mulai Canvas. Saya pribadi sudah daftar, dan ini gratis ya untuk dapetin ini. Ada banyak sekali tools yang bisa kita pakai dari bisa model Canvas ini, karena menurut saya itu sangat bagus sekali, gitu ya. Jadi Anda bisa login, daftar gratis, nggak perlu bayar. Nanti Anda bisa masuk untuk download, Anda bisa dapat dashboard. Nah, masuknya ke sini. Nah, ini keren banget ya. Di dalam ini ada training. Nah, training ini itu berbayar ya, selesai ya, dan harganya mahal ya. Jadi ini masuk ke funnelnya itu ya, dia coba gratis ya. Jadi dia akan jelaskan harganya tuh lumayan, tahu saya ya. Nah, ini ya, harganya mahal ya. Bayangkan, single courses-nya aja $500. Ada 13 jenis pelajaran, 8 jam video, dan lain-lain gitu ya. Nah, tapi sebetulnya inti dari BMC ini, setahu saya nanti bagaimana cara kita itu nanti membedah bisnis model ini akan jalannya seperti apa, sebenarnya seperti itu, ya. Nah, makanya saya akan pandu teman-teman untuk gimana sih sebetulnya kita mengerjakan ini, ya. So, saya balik lagi ke sini ya. Nah, di sini yang saya mau teman-teman lakukan nanti, lakukan klik resources. Dia memberikan, nah ini ya, main tools-nya. Jadi yang kita pakai, yang kita akan pelajari sebetulnya akan ada dua, tidak hanya sekedar bisnis model canvas, tapi yang namanya VPC atau Value Proposition Canvas. Jadi dua inilah tools yang saya pakai, dan ini sangat worth it sekali untuk dikerjakan, terutama teman-teman yang baru membangun atau memulai bisnis online, gitu ya. Karena bisnis model canvas dan Value Proposition itu lebih akan membuat posisi teman-teman tuh jelas bisnis ini mau kemana arahnya. Teman-teman mau bawa bisnis ini seperti apa jalannya, itu dengan BMC ya. Jadi saya pribadi itu mengerjakan BMC seperti ini ya. Saya kasih proof biar maksudnya ini saya kerjakan beberapa hari yang lalu. Well, terus ini BMC yang saya kerjakan seperti ini. Nah, ini BMC-nya. Memang bentuknya tidak gambar, tapi saya buat dalam bentuk tulisan. Jadi saya ketik, saya buat karena nggak muat ya. Biasanya kalau orang-orang bule itu dia buat board yang besar dan mereka bisa tuliskan di sana, gitu ya. Tapi kalau saya tuh pakai tulisan. Ya, kadang saya juga coret-coret di belakang. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya pribadi juga mengerjakan ini. Jadi saya bukan teori doang, saya pakai toolsnya. So saya bisa ngajarin teman-teman gimana cara penggunaannya. So nanti kalau teman-teman klik, teman-teman bisa langsung download. Oke. Nah kalau teman-teman nggak mau daftar ya, email saya gitu ya. Saya udah siapin juga, nanti teman-teman bisa download di nicojulius.com/BMC ya. Nah BMC. Nanti teman-teman bisa langsung download 4 file nih ya. 1, 2, 3, 4. Lean Canvas nanti juga akan saya kasih lihat. Jadi selain BMC ada namanya tools namanya Lean Canvas.
untuk beberapa bisnis seperti dropshipping, retailing, menurut saya Lean Canvas jauh lebih mudah pengerjaannya, gitu ya, dan lebih jelas. Tapi kita akan bahas satu-satu, oke? So sampai sini teman-teman udah mudah ya dapat toolsnya, oke? Di sekali lagi ya nikojulius.com/BMC kalau mau, kalau enggak ya bisa download dari sini ya. Kalau saya sih lebih suka yang begini ya. Ini ada tools-tools yang lain ya. Kalau mau teman-teman mau download boleh sambil pelajarin. Oke, saya balik ke Business Model Canvas dan saya langsung buka di sini aja ya, biar lebih mudah. Oke, pertama kita akan bahas tentang Business Model Canvas. Kalau ini saya biasanya print, jadi teman-teman bisa di print ya. Kalau di sini tuh nggak bisa kerjain, kalau di sini bisa kerjain ya. Nah, saya biasanya di PDF tuh saya kerjain kayak gini. Jadi bisnis saya tuh misalnya teman fashion gitu ya. Kalau kayak gini tuh ini biar lebih enak ya ngerjainnya. Single page. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman ini biasanya di sini nama bisnis ya. Oke. Nah, ini biasanya paling enak tuh sebetulnya pakai tulis tangan ya, jadi nggak ribet. Nah, terus yang pertama bisa dikerjain apa dong? Kerjainnya sebetulnya dari ini dulu ya. Kalau bisa kita kerjain VP dulu, terus nanti CS. Biasanya yang paling penting buat saya itu adalah ini dulu, value proposition sama customer segment. Saya sedikit review ya. Pertama dari value proposition itu kita bisa melihat atau mengisi sebetulnya nilai-nilai yang ditawarkan buat pelanggan, gitu ya. Jadi produk kita apa nih? Misalnya produk di sini teman fashion itu misalnya nanti dari baju, gitu ya. Bentar, ya. Oke, ini ya. Nah, misalnya range-nya adalah value proposition itu baju batik, kemudian saya mainnya ya. Ini contoh, sekali lagi contoh. Baju teen itu kategori orang-orang yang orang-orang yang umurnya mungkin sekitar 18 sampai ya 20-an gitu ya. Ini masih baru. Sorry. Klik. Kemudian ini ya, sepatu ini ya, tren. Sepatu tren ini maksudnya saya jualnya produk yang lagi in gitu ya. Innya dari mana ya? Dari riset, nanti kita nggak riset gitu ya. Jadi saya biasanya kalau ini dropship, ini rata-rata dropship gitu ya. Contoh. Oke, kalau sudah value proposition. Nah ini biasanya nanti saya kasih garis gitu ya. Saya kasih garis di sini untuk membedakan yang di bawah ini nanti mainnya adalah untuk membuat copywriting gitu ya, atau kurang lebih gambarannya adalah gimana caranya sih kita membedakan baju batik kita gitu ya dengan baju batik yang lain gitu ya. Misalnya baju batik modern, ada yang vintage, totally vintage, ada juga gitu ya. Misalnya baju batik vintage. Karena ini dua hal yang berbeda ya. Memang sama-sama baju batik, tapi ini kan turunannya. Nah, saya mainnya di mana? Ya main di semuanya. Ada yang main di modern aja, ada yang main di vintage. Vintage itu yang model-model lama,
gitu ya. Jadi kalau vintage ini mainnya ke orang-orang yang memang suka hal-hal yang vintage gitu ya. Orang-orang yang agak dalam tanda kutip bahasa anak gaul mungkin agak sedikit ya agak dulu gitu ya. Tapi ya banyak juga sekarang ya yang vintage-vintage ya. Misalnya baju, kalau baju tin itu saya biasanya mainnya misalnya bukan sekedar cuman baju aja tapi high waist. Nah, itu lagi rame misalnya. Misalnya baju tin itu maksudnya high waist gitu ya. Atau mungkin kalau yang muslim itu atau pasmina itu saya gitu. Modern gitu ya. Yang modern itu maksudnya gimana? Yang colorful lah gitu. Nah, mungkin seperti itu. Sorry. Kemudian untuk sepatu, saya mainnya misalnya brand-brand tertentu. Misalnya, tapi branded nih jangan ya, KW juga jangan. Maksudnya kalau sepatu tren itu mungkin seperti, gimana ya, unik lah. Unique shoes, misalnya gitu ya. Oke, jadi saya maksudnya udah tahu apa yang saya tawarkan ke orang, itu dari teman fashion, ya brand ini itu apa. Jadi saya tahu mainnya di baju batik, baju tin, sepatu tren. Kemudian baju batiknya modern dan vintage saya mainnya high waist kalau yang tin dan pasmina misalnya kalau mau target yang muslim. Total ini ikutin teman-teman punya, gitu ya. Unique shoes, sepatu-sepatu yang lagi rame atau yang unik-unik lah, gitu ya. Kemudian nanti baru kita masuk ke ini ya, segmen, customer segment. Customer segment itu kita menggolongkan orang-orang yang merupakan profil customer kita seperti apa. Nah, customer segment ini sebetulnya ada dua macam. Bukan dua macam ya. Kalau saya bilang itu lebih ke mass segment. Mass segment tuh hampir semuanya bisa Anda incer, maksudnya Anda targetin. Misalnya, satu Indonesia cowok cewek itu mass market besar sekali dia. Kemudian yang kedua namanya micro niche. Micro niche maksudnya sebagian kecil, jadi a part of ya. Nah, ada kabar baik dan kabar buruk dari keduanya ya. Kalau teman-teman main di mass segment ya, mass segment itu adalah yang semuanya bisa, maksudnya seperti cowok cewek berapapun umurnya, apapun profilnya bisa pakai misalnya gitu ya. Atau ya intinya general banget lah barang itu. Nah, atau yang kedua itu niche itu misalnya orang-orang yang hanya tinggal di batik ini ya, orang-orang yang lagi rame. Saya tahu yang lagi rame itu ini saya misalnya lagi di radio, saya tahu di radio Radio Surabaya kebetulan ada beberapa event tentang batik yang lagi ramai di Surabaya. So saya tahu bahwa peminatnya di Surabaya banyak, cukup lumayan, dan branded kata batik di Surabaya itu lumayan ramai. Kenapa saya tahu kayak gitu? Karena banyak orang-orang yang mengadakan event batik di Surabaya, which is tanpa saya perlu riset pun orang sudah bantu risetin kita, gitu ya. So saya tahu bahwa target saya adalah orang Surabaya. Mungkin beberapa kota-kota besar yang saya waktu dengar radio kan mereka talk show tuh, gitu ya. Ada udah pernah melakukan event ini di beberapa kota, gitu. Saya suka dengar kayak gitu. Misalnya kita udah melakukan ini, sering kali itu sebenarnya rutin di Jakarta katanya gitu. Tapi kita baru masuk tahun ini di Surabaya. Nah, ini baru event pertama kali, misalnya kayak gitu. So, saya tahu bahwa orang ini udah ngeriset bahwa setelah Jakarta, Surabaya. Berarti saya tahu ada Surabaya, ada Jakarta yang sudah cukup well educated dengan namanya batik. Ya, entah itu batik modern, batik vintage, bodo amat. Pokoknya saya tahu bahwa orang-orang suka batik, gitu ya. Nah, saya tahu juga bahwa brand acara ini, gitu ya, di Facebook juga ada kan gitu. Nama brandnya saya lupa ya, nama eventnya gitu ya. Tapi teman-teman bisa coba searching aja atau ya baca koran, baca majalah, atau ikutin radio gitu ya. Ya sembarang lah, itu aktivitas sehari-hari menurut saya. Jadi kita bisa mencari micro niche seperti itu ya. Karena itu ceruk yang jarang orang lihat begitu ya. Tapi itu potensial. Kenapa?
itu market yang cukup dalam tanda kutip matang untuk menerima produk, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan batik. Kalau high waist misalnya tentang wanita gitu ya, karena memang lagi tren aja gitu. Saya kurang mengerti juga gitu ya, tapi adik saya gitu ya, dia kadang cerita ya, itu kalau kita jalan di mall, saya kadang nanya gitu ya, itu kenapa sih orang pada maksudnya saya kok aneh sih pakainya mau pakai celana kayak gitu, model dari mana gitu ya, saya akan bertanya-tanya juga. Adik saya bilang, oh itu lagi tren kok, dia bilang gitu. Oh, lagi tren gitu. Jadi, sometimes saya juga kepikiran, oh ya, mungkin itu lagi rame ya di kalangan anak-anak muda gitu ya. So saya tahu bahwa oh high waist ini boleh menjadi satu patokan juga. Nah, kalau pashmina ini kan memang lagi di bulan Ramadan, so sesuatu yang sifatnya fashionable itu biasanya sangat mudah sekali dikonsum buat masyarakat karena berkaitan dengan baju lebaran, penampilan baru dan and so on lah gitu ya. Jadi berkaitan dengan event, uh, time gimana ya? Event-event yang ada setiap tahun ya. Kalau teman-teman coba searching ya, sebenarnya setiap bulan itu selalu ada event-event tertentu ya. Apalagi akhir tahun ya, mulai pertengahan sampai akhir tuh ramai event gitu ya. Oke, kurang lebih ngerti ya gambarannya. Misalnya saya mainnya di mass segment. Oke, kabar baik dari mass segment adalah pangsa pasarnya besar. Kabar buruknya, Anda saingan dengan banyak kompetitor karena lautannya luas. Ya, banyak juga kapal yang berlayar di sana. Ya, bukan cuma Anda yang punya kapal, tapi bahkan ada kapal yang lebih gede. Ya, di bisnis online kita kenalnya apa? Marketplace. Ya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee ya, Shopee.com. Saya kurang ngerti ngejengnya. Terus ada OLX, ya walaupun dia bakal marketplace, cuman ya banyak juga orang cari barang di sana. Ya, tapi baju bekas jarang ya. Tapi sepatu juga sometimes saya bisa kadang ngelihat di sana. Kemudian blibli.com, kemudian apa ya? Saya beberapa kali ini ya sering download beberapa apps yang lagi rame di sini, Elevenia, kemudian jual belinya Kaskus gitu ya, kemudian ya AliExpress gitu ya, sometimes di Indonesia juga ada beberapa yang udah mulai beli dari sana. Nah, so Anda akan compete dengan mereka gitu ya. Nah, kalau itu biasanya akan sedikit berdarah-darah dalam tanda kutip karena Anda akan ketemu dengan pengiklan-pengiklan besar. Ya, itu kabar buruknya dari Mas segmen. So, kayak gimana dong Mas gitu ya. Makanya saya sebetulnya menyarankan teman-teman cari yang bisa main di niche segmen ya, micro niche sebetulnya. Micro niche ini yang orang profilnya itu cukup jelas. Misalnya saya tahu, oh teman-teman pengusaha atau pebisnis di Surabaya, Jakarta itu cukup ramai. Nah, itu adalah niche segmen. Hanya orang-orang yang suka bisnis. Gitu ya. Ada nggak orang yang suka bisnis? Ada aja. Atau teman saya juga banyak yang suka bisnis. Dia saya ajak ke bisnis, gue lebih enak kerja aja. Lebih aman, lebih nyantai. Ya gitu-gitulah hidup gue gitu. Ada juga yang begitu senang, ya udah gitu ya. Ya Anda harus cari tempatnya masing-masing gitu ya. So, seperti itu customer segment. Nah, nanti di sini itu profilingnya lebih dalam lagi gitu ya. Misalnya teman-teman mainnya di niche segment. Udah dapat di segmen kan? Nah, sekarang dikecilin. Misalnya saya tahu nih baju batik ini untuk muda, anak muda misalnya gitu ya. Umurnya mungkin saya maunya profilnya mainnya di ini sebenarnya membantu Anda juga nanti untuk beriklan, entah itu Facebook Ads atau AdWords ya. Ini sih lebih banyak ke Facebook Ads. AdWords saya juga pakai nih. Misalnya 21 gitu ya sampai 34. Nah, anak muda ya. Anak muda 30-an mungkin Anda ya mungkin kita nggak bisa bilang anak muda ya. Biar agak general gitu ya. Pria gitu ya. Pria 21 sampai 34. Kemudian jadi di profiling satu-satu ya. Kemudian Jakarta dan Surabaya misalnya gitu.
Oke. Kemudian apa lagi ya? Event A. Nah, gitu. Saya dapat informasinya dari event A. Saya tahu bahwa ini adalah segmen saya, gitu ya. Tentang batik. Nah, ini lakukan lagi nih untuk perempuan yang pakai high waist itu kan pasti wanita. Nah, itu kebanyakan misalnya 18 sampai 24 misalnya. Atau ya kalau mau lebih digedein ya mungkin sampai 28 gitu. Tapi kalau saya biasanya karena targeting Facebook itu Anda tahu 18 sampai 24, 25 sampai 34 gitu ya. Saya biasanya cuma batasnya sampai 24. Kalaupun mau ya tulis lagi ya. 25 sampai 34. Ini nanti untuk membedakan performance keduanya nanti akan lebih baik yang mana. Oke. Jadi kita nggak ngawang-ngawang gitu ya. Oke, then yang menggunakan high waist mungkin ya general di Indonesia gitu ya, karena memang saya juga yakin perkembangan sosial media dan gerakan persebaran fashion juga cukup general di Indonesia, terutama jadi saya yakin di Indonesia tidak hanya di Jakarta Surabaya aja yang rame, menurut saya mungkin di Kalimantan juga banyak yang pakai. So saya yakin bahwa produk ini cukup general, gitu ya. Kemudian orang yang suka fashion, oke, atau fashion atau brand tertentu atau brand X. Oke, ini adalah micro niche. Misalnya Anda tahu pemain-pemain retailer besar di Indonesia, mungkin seperti Selstock yang menjual hal-hal yang sama dengan harga yang mungkin di range-nya Anda mau kejar mereka, itu Anda juga bisa coba target ke mereka, gitu ya. Saya pribadi, misalnya saya kasih contoh kayak Selstock ya yang besar di Indonesia, kemudian Vanilla Hijab ya, tuh kalau Anda main di niche-nya wanita tuh juga ada gitu ya. Kemudian Berry Bengka, kemudian ya yang kayak gitu lah, teman-teman bisa riset sendiri dan saya yakin perempuan lebih tahu tentang apa yang lagi, brand apa yang benar lah gitu. So ini maksud saya mau kasih contoh aja ya. Oke, ini nanti teman-teman bisa seperti ini ya, saya kasih contoh. Nah, ini mas segmen, ini niche, micro niche. Event A itu misalnya ini hanya berkaitan dengan batik gitu ya. Oke. Well, itu customer segment. So, teman-teman bisa paham mana yang penting dulu, value proposition dulu, kemudian customer segment. Oke, dua ini udah cukup memperjelas gambaran bahwa bisnis kita ini akan ke arah mana sekarang, ya. Jadi ini akan dikerjakan sekali aja atau berkali-kali? Sebetulnya berkali-kali karena akan diupdate, ya. Sebetulnya tapi yang goal intinya adalah nanti berkaitan karena produknya cukup banyak, kecuali produk Anda hanya satu. Misalnya perusahaan Anda memberikan solusi terbaik untuk masalah medis, which is value proposition-nya that's it, gitu ya. Bisa nggak tambah? Bisa aja. Ya, kalau Anda mendapatkan insight dan mendapatkan hal-hal yang lebih penting menurut Anda, Anda bisa tambahkan. Jadi ini BMC ini adalah sesuatu yang bisa menjadi bahan evaluasi. Benar nggak sih arah kita? Misalnya, saya udah target nih sama segmen, tapi kok responnya kurang bagus. Kira-kira apa yang kurang? Misalnya, oh ternyata mungkin value-nya menurut saya kurang. Atau mungkin, oh ternyata segmen saya mungkin kurang cocok kali ya. Nanti Anda bisa discuss dengan tim Anda, partner Anda gitu ya, atau mungkin Anda bisa discuss dengan pembeli Anda. Kenapa kira-kira Anda mau beli gitu ya. Kira-kira apa yang membuat Anda tertarik. So, Anda bisa masukkan itu ke dalam BMC dan Anda mengerti dengan clear dan jelas secara tertulis dan petanya tuh jelas bahwa bisnis Anda ini seperti apa gambarannya. Gitu ya. Nah, itu pentingnya BMC, Mas, saya bilang. Well, kalau sudah value proposition dan VP, biasa kita sebut VP dan CS sudah dikerjakan, maka yang kita kerjakan berikutnya adalah ini ya, customer relation. Oke, customer relationship ini cara berkomunikasi dengan customer seperti ini lewat apa, gitu ya.
Menurut Anda mau hanya sekedar beli putus, ada yang seperti itu, tapi bermain jumlah besar, which is ada yang seperti itu, gitu ya. Itu karakternya ada yang sifatnya beli putus, ya. Ada yang sifatnya ini ya, customer list. Ya, customer list itu maksudnya kayak gimana ya, teman-teman membangun list customer-nya. Ya nanti akan di follow up sebenarnya kayak gitu. Jadi lebih mengedepankan yang namanya relationship, hubungan, ya. Nah, namanya customer relationship. Maksudnya teman-teman harus tentukan di awal untuk mendekatin segmen ini dengan produk ini mau yang seperti apa, gitu, ya. Jadi teman-teman jelas mau jangka panjang atau jangka pendek, gitu ya. Jadi lebih jelas lah gitu mau seperti apa. Nah, kemudian kalau sudah ngerjakan customer relationship, ini mudah ya. Jadi Anda tentukan aja maksudnya. Berikutnya yang dikerjakan adalah namanya channel. Ya, jadi jembatannya kayak gitu ya. Sorry, oke di sini. Nah, channelnya menggunakan apa? Kalau saya misalnya pakai Facebook Ads. Nah, gitu. Kemudian kalau ada beberapa yang pakai AdWords, ada yang pakai Instagram. Beberapa mungkin ada yang menggunakan misalnya, kalau Anda retailer ya, titip ke toko-toko baju, ya tulis juga di sini gitu ya. Atau ini ya, titip toko baju, konsinyasi gitu ya, ngasih konsinyasi kalau Anda memang retailer, ya semacam gitulah. Jadi entah itu kegiatan yang marketing channel itu apa yang bisa membantu, channel mana yang bisa membantu Anda. Misalnya Anda punya partner, misalnya Anda punya kenalan yang punya restoran, boleh nggak kita buka di situ, masukin di channel dulu gitu ya, biar kita tahu bahwa kita udah lakukan ini, dan yang ini, yang ini, yang ini. Ya, nanti baru perkara pengukurannya. Jadi channelnya seperti apa? Anda bisa pakai direct kah? Direct misalnya Anda misalnya channelnya mau direct nih, direct tuh jual langsung, bisa bangun toko misalnya gitu, buat toko gitu ya. Kalau enggak, Anda teman-teman bisa juga pakai Tokopedia misalnya, Topet ya. Kalau Topet pakai apa dong? Topet Ads misalnya gitu ya. Atau Bukalapak, pakai Bukalapak Ads boleh. Kayak gitu ya. Ini contoh lah channel. Jadi teman-teman udah brainstorming di awal gitu ya, dan mengeluarkan isi otaknya di awal gitu. Jadi teman-teman kalau jalan tuh jelas, oh habis ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Seperti itu. Kemudian nanti sebetulnya channelnya ada lebih dalam lagi ya. Nanti teman-teman menggunakan after sales seperti apa. Jadi kalau orang itu udah misalnya, jadi teman-teman harus pikirkan Facebook Ads atau Instagram, titip toko dan lain-lain itu kan pre-sales gitu ya, channel pre-sales. Waktu salesnya seperti apa? Semuanya apakah langsung larinya ke WhatsApp kah, ke list WhatsApp kah, ke list BBM kah, atau via website semua kah ordernya, atau seperti apa? Itu teman-teman tentukan. Kemudian after salesnya seperti apa? Teman-teman, maksud after sales ini yang saya pernah temuin adalah kalau teman-teman dikirim beli barang, gitu ya, teman-teman dapat katalog juga. Loh, ngeri ya. Kenapa ngeri? Ngeri buat saya. Karena kalau perempuan itu punya satu kata, satu kalimat atau satu frasa yang namanya impulse buying, tinggi sekali ya, luar biasa. Maksudnya gimana? Saya kasih contoh. Teman-teman beli baju A, beli baju A, kemudian teman-teman dalam hal yang sama perempuan ini dikirim baju, that's it, hanya baju saja, sudah dapat baju aja, lihat begitu, wah bagus ya, gini-gini, wah ternyata lain kali mungkin saya bisa beli lagi, kan hanya di mulut, which is ya a percentage of akan beli, ya.
Maka pada sisi yang lain ada orang yang sama jualan baju juga, dia kirimkan mungkin bukan katalog tapi hanya selembar kertas gitu ya, tapi isinya gambar-gambar. Ini loh ada gambar kita yang lain harganya sekian, kalau kamu beli dapat potongan segini, pakai strategi harga coret misalnya gitu ya. Ini harganya 250.000, tapi kalau buat kamu karena udah dapat ini harganya cukup 150.000 aja. Nah loh, serem nggak kayak gitu? Wah, nanti dia akan kontak si penjual lagi misalnya gitu. Ini after sales ya, kita bicara after sales. Uh, Kemudian dia bisa beli gitu. Nanti dia akan tanya kan, setelah dibeli, kok saya dapat katalog ini sih, tapi yang ini lucu ya. Kira-kira kalau saya beli yang ini, ongkirnya gratis apa gimana? Nah, itu kan menambah hasrat dia pengen beli lagi gitu, karena dia udah lihat barang, oh ternyata barangnya bagus ya. Tapi dia dalam hal yang sama, dia juga mendapatkan satu brosur upsell gitu ya, atau cross sell kita sebutnya, seperti itu contohnya. Jadi totally Anda pikirkan channelnya di awal, karena itu sebetulnya cost biaya, tapi bisa membuat after sales, ya. Jadi orang akan ingat juga, oh lucu ya ternyata waktu saya kirimin barang, saya juga ditawarin produk-produk yang lain, yang menarik juga. Nah itu seperti itu. Itu channel, oke. Berikutnya kita akan bahas key activities. Sekarang bahas yang bagian ini, oke. Nah, kita sudah paham nih channelnya seperti apa. Mana ya? Teksnya hilang. Oh, makin bawah ya. Mana sih? Bentar ya. Ini kok hilang? Oh, ini ya. Oke. Oke. Sekarang key activities. Aktivitas kunci untuk setiap marketing channel apa? Nah, gitu ya. Kita udah paham dengan channelnya seperti apa, kita udah dapat gambarannya. Sekarang kita melakukan aktivitasnya, misalnya produksi, itu penting ya. Produksi seperti apa? Ya Anda tentukan sendiri. Udah produksinya, ini Anda harus tentukan nih aktivitas produksi ini. Misalnya produk A, produksi produk A gitu ya. Sekian piece, kemudian bla 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 gitu ya. Atau kayak gimana. Kemudian selain produksi, Anda juga bisa mulai tes iklan misalnya. Ini aktivitas yang perlu Anda bukukan. Tes iklan, entah itu Facebook, Instagram, kemudian lobby ya, lobby toko baju, dan gitu. Nah, lobby ini maksudnya gimana? Dia mau nggak beli putus, atau dia maunya konsinyasi, atau ya gitu-gitulah. Saya kurang paham juga yang begitu ya, cuman ya teman-teman bisa bayangkan sendiri, gitu ya. Mulai posting di marketplace, misalnya gitu. Atau apa ya, after sales ya tadi ya, buat resen itu maksudnya kayak gimana ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, pakai question and answer, tuliskan di sana, saya bisa jawab nanti. Oke, so langsung posting aja. Jadi saya juga tahu apa yang mau teman-teman tanyakan. Ya, question and answer gunakan karena ada feature itu. Ya, caranya kayak gimana? Klik aja di kanan bawah, kalau nggak salah ya, kalau di HP. Question, Q&A tulisannya. Ya. Kemudian after sales buat apa tadi yang namanya katalog gitu ya, atau name card gitu ya, kartu nama, atau misalnya Anda buat discount voucher, voucher diskon ya. Maksudnya gimana? Ya kalau ini nih
Ini menarik juga ya. Bayangin teman-teman beli barang, kemudian waktu barangnya datang dikasih voucher, tuh strateginya siapa ya? Oh, biasanya dipakai Matahari Mall, Lazada, Lazada juga kasih kayak gitu, atau biasanya Telkomsel kalau Anda beli pulsa tuh tawarin mau nggak diskon. Apa tuh? Lazada, kalau nggak salahnya Lazada 50.000 gitu, kasih voucher diskon. Nah, gila nggak? Itu buat gila ya. Maksudnya buat gila itu maksudnya unik gitu ya. Oke, kemudian kalau sudah ngisi key activities, apa lagi dong? Kita ngisi yang namanya key resources. Oke. Oke, buat key resources seperti apa? Anda punya apa? Misalnya hosting, buat kalau punya website. Ya, kalau butuh website ya Anda perlu hosting, domain gitu ya. Hosting, domain. Kemudian, apa lagi ya? Hosting, domain, akun iklan, nah, itu ya. Dan budget. Oke, budget juga resources ya. Budget iklan di Facebook, saya mau siapin 1 juta kek, 2 juta kek, 30 juta ya, sembarangan lah ya, supaya yang biasa minimal yang biasa saya bisa saran saya kalau mau tes iklan tuh lakukan, siapkan untuk terms yang cukup. Ya, ini banyak kesalahan yang sering teman-teman lakukan. Apa sih yang sering salah itu adalah ini ya, teman-teman tidak menyiapkan atau tidak memberi waktu yang cukup kepada iklan itu untuk mau berjalan dengan baik, ya. Karena sama halnya seperti gimana ya, kalau teman-teman mengetes iklan, tapi iklannya teman-teman nggak kasih waktu yang cukup, misalnya 1 hari 100.000 misalnya, hari kedua nggak laku, nggak ada yang add, nggak ada yang komen, hari ketiga nggak ada yang add, nggak ada yang komen, nggak ada yang laku. Terus teman-teman, ini udah nggak bisa, gitu ya. Banyak banget yang begitu ya. Banyak yang kayak, saya iklan nih mas, gini-gini, tapi nggak laku-laku, nggak ada yang like banyak. Iya, yang like kalah lagi. Nah, itulah yang teman-teman ukur, gitu ya. Kok yang nge-like kok alay-alay, gitu ya. Ya, targetingnya seperti apa? Kalau 18-24 ya mungkin memang banyak alay-alay. Tapi kalau teman-teman coba range 35 sampai 54 ya jarang ketemu ala-ala. Kenapa? Ya karena memang ala-ala tidak punya umur segitu gitu ya. Ngerti maksud saya? Jadi mungkin targeting teman-teman yang salah gitu ya. Atau mungkin iklan teman-teman nggak menarik. Gambarnya nggak menarik, bahasanya nggak menarik, terlalu rapat, banyak tulisan, nggak pengen dibaca, gambarnya juga nggak unik, nggak menarik gitu ya. Ya udah gitu ya. Banyak faktornya. Jadi maksud saya budget itu poin penting juga dalam resources memang. Kalau teman-teman mau, maksudnya gini, teman-teman perhitungkan waktu untuk mengetes iklan itu dan profitnya. Oke, misalnya dengan budget 3 juta, berarti sehari 100.000, gitu ya. 100.000 biasanya bisa mencapai 10.000 reach. Harapannya gini, 10.000 reach, kita berharapnya konversi misalnya 1%. 10.000 berarti 100. Masih kebanyakan. Misalnya kita berharap closing 10. Satu produk kita untungnya 100.000. Nggak usah kebanyakan ya. 50.000. Berarti kita bisa dapat berapa tuh? 500.000. Harusnya berarti 100.000 kita bisa dapat 500.000. Ya. Kan gampang ngomongnya, kata orang-orang ya. Kata orang bilangnya, wah enak nih gitu ya. Gampang gitu ya. Gampang dong bilangnya mas. Kalau cuman iklan 100.000 dapat 500.000. Iya, tapi kan memang secara real tidak seperti itu. Makanya akun itu perlu dilatih. Ya, Anda perlu juga berlatih. Ya, berlatih kayak gimana? Anda nanti sering iklan, Anda akan melihat polanya. Ya, banyak metrik-metrik yang bisa dilihat. Ya, CTR-nya, banyak lah gitu ya. Nanti kita bahasnya yang lain. Gitu ya. Intinya adalah maksud saya siapkan budget yang cukup agar teman-teman bisa belajar. Saya yakin untuk menjalankan sebuah bisnis, analogi gini, teman-teman buka bisnis, ya, teman-teman buka bisnis outlet, katakan gitu ya. Kemudian yang masuk ke tokonya dikit. Nah, pertanyaan saya sama nggak kejadiannya? Atau yang orang, banyak sih mas yang lewat tapi nggak ada yang lihat. Oke, pertanyaan berikutnya, maka
Tokonya kayak gimana? Gelap kah? Warnanya nggak menarik kah? Nggak ada namanya kah? Nggak ada tulisan welcome? Buka tutup kah gitu? Orang ragu-ragu. Ini buka apa tutup? Nggak ada orangnya, sepi, remang-remang. Ngerti maksud saya? Itu juga dianalisa kan? Nah sama di bisnis online juga begitu. Kalau teman-teman iklan juga begitu. Ya, misalnya teman-teman sebar brosur, ya udah teman-teman 11.000, yang datang berapa? Cara ngukurnya gimana ya? Misalnya kalau datang ada vouchernya, tunjukin brosurnya, dapat diskon. Jadi teman-teman tahu, oh orang ini datang dari brosur. Ngerti ya? Itu diukur, ya jangan sebar brosur gitu. Ya nanti kalau kecampur sama marketing channel yang lain kan ya sama bohong gitu. Jadi maksud saya gini, key resources, key activities, channel, semuanya harus satu-satu sama-sama jalannya. Jadi teman-teman, oh kalau orang ini masuk dari Facebook Ads, saya tahu. Oh kalau orang ini dari Instagram, saya tahu. Oh kalau orang ini datang dari konsinyasi ini, saya tahu. Oh kalau ini dapat dari Topet, saya tahu. Nanti itu. Atau oh orang ini dapatnya dari katalog. Atau misalnya orang ini dapat dari diskon voucher. Saya tahu. Which is saya tahu, oh dari kegiatan ini, mana yang paling convert dan mana yang paling profitable buat saya. Itu gunanya BMC, memperjelas aktivitas teman-teman semuanya tentang pengembangan bisnis, gitu ya. Oke, jadi saya sedikit mengelantur lebih jauh, terlalu jauh ya. Saya balik lagi ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu berkaitan sama akun iklan dan budget. Saya agak gatel ya kalau ngomong seperti, maksudnya masuk ke topik tertentu gitu ya. Oke, resources dan lain-lain buat akun, Topet, dan lain-lain, and so on, gitu ya. Atau key resources-nya ada laptop, ya, yang detail gitu. Kemudian dana, ya, saya siapin misalnya dana cadangan sekian juta atau sekian puluh juta, ya, sebarang teman-teman lain. Oke, kalau sudah ngerjain key resources, teman-teman ngerjakan key partners. Oke, bicara dengan key partners, teman-teman bisa cari partner ini biasanya dipakai, misalnya kalau saya pakai ya Tokopedia. Kemudian apa lagi ya? Toko bajunya, toko baju yang dia teman-teman ajakin. Atau misalnya apa ya? Ya Facebook gitu ya. Kalau mau rapi, ya kalau mau rapi itu satu-satu ya Google, Google AdWords ya, Google AdWords, Instagram gitu gitulah. Kalau mau ya, tapi nggak perlu lah. Kan kita kalau lihat ini udah tahu ya. Kemudian maksud saya kalau di sini itu yang retail gitu ya, maksudnya kalau key partners itu orang-orang atau siapapun yang sifatnya ada korelasinya dalam jalur bisnis teman-teman itu perlu dicatat. Jadi kadang kan teman-teman bisa buat misalnya ketemu nih, kalau saya jualan air yang saingan kita gitu ya, yang mungkin bisa kita jadiin promotor gitu ya, orang yang isi ulang, yang nganterin, toko-toko kaki lima, retailer umum seperti Alfamart, Indomaret, and so on, seperti itu. Atau misalnya bisnisnya apa ya? Ya saya nggak tahu ya. Maksud saya kurang paham sebetulnya dengan masing-masing karakter bisnis teman-teman, tapi saya yakin teman-teman, saya mau sampaikan adalah contohnya atau gambarannya seperti apa. Jadi maksud saya kalau teman-teman saya yakin teman-teman yang lebih mengerti dengan masing-masing bisnis teman-teman. Saya pribadi ya nggak mungkin mengerti semua bisnis gitu ya. Saya nggak tahu key partner secara detail apa, kecuali itu bisnis saya sendiri gitu ya. Jadi uh, gimana ya? Saya bisa kasih contoh, tapi yang menggali sendiri itu nanti teman-teman. Karena ini bukan bisnis saya, tapi bisnis teman-teman. Gitu ya. Saya hanya membantu teman-teman untuk ngasih toolsnya saja. Oke, kurang lebih kayak gitu ya tentang key partners. Atau misalnya apa ya? YouTube lah dan lain-lain. Jadi partner ini person atau institute atau badan atau brand yang bisa teman-teman ajak kerjasama, gitu ya. Misalnya event, nah gitu ya. Misalnya teman-teman mau promote lewat event. Nah siapa key partnernya? Misalnya si Budi, nomor kontaknya si ini dari perusahaan ini, biasa ngadain event di sana, gitu ya. Atau misalnya dari apa tuh?
desainer tertentu gitu ya, model tertentu boleh. Key partner itu misalnya teman-teman mau iklan baju, tapi nanti key partnernya siapa gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi orang-orang yang punya korelasi dengan bisnis teman-teman, produk teman-teman, key activity teman-teman, channel dan jadi semua ini tuh satu rangkaian. Oke. Oke, sudah sampai sekarang kita akan masuk ke yang dua paling bawah. Ini adalah fondasi nanti ya. Nah, fondasi ini biasa dikerjakan, jangan sampai tidak dikerjakan biar teman-teman nggak ngalor ngidul ngerjain bisnisnya. Maksudnya kayak gimana? Ya, cost structure, dan ya, ini kalau ini sih sembarang aja mau kerjain mana, saya biasanya ngerjain dari cost structure dulu. Misalnya saya tahu biayanya hosting domain. Oke, kemudian iklan. Kemudian, nah ini dibeda-bedakan kan? Ini kan variable cost. Variable cost itu adalah biaya yang fluktuatif, ya. Ada variable cost dan ada fixed cost. Fixed cost itu misalnya sewa tempat, Anda sewa rumah gitu ya. Ya sewanya berapa setiap bulan? Misalnya Anda sewa 2 tahun, jadi bagi per bulan berapa? Itu fixed cost namanya. Ya, jadi harganya flat selama kurun waktu tertentu. Tapi kalau variable cost itu naik turun. Misalnya teman-teman iklan bulan ini habis 3 juta, bulan depan bagus 6 juta, tapi dapatnya 20 juta, amin, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah variable cost. Variable cost. Oke. Cost structure tuh ada 2 ya. Kita belajar ini ya. Apa tuh? Keuangan. Fixed cost. Nah, fixed cost ini, misalnya teman-teman mau membuat ini sebagai real business, which is fixed cost yang teman-teman dihitung. Misalnya teman-teman partnership gitu ya, 3-4 orang yang buat, ya maka ini harus dibuat. Misalnya teman-teman beli laptop. Laptop ini kita akan gunakan, bisnis ini kita ukur dalam waktu berapa tahun, misalnya 5 tahun. So, 5 tahun, teman-teman beli harga laptop 10 juta. So, 10 juta akan dibagi ke 5 tahun. Jadi 1 tahun berapa cost-nya? Gitu ya. Termasuk ada pengurangan depresiasi dan lain-lain. Ya, tanyakan dengan rumput goyang ya, bukan ya, tanyakan accounting gitu ya, atau teman-teman yang mengerti accountant lah gitu ya, akuntan. Kemudian sewa tempat gitu ya, atau apalagi yang sifatnya biayanya tetap lah gitu. Apalagi ya kurang lebih gitu ya, cost structure, kemudian modal produksi. Ini kan biasanya variable cost ya, COGS kita kenalnya. Cost of goods sold. Oke, kemudian revenue stream. Ini kita biasanya kalau saya pribadi itu membagi dalam beberapa produk tergantung dari upsell cross-sell. Maksudnya gini, saya mau tahu revenue stream saya itu jelas. Maksudnya gini, saya akan bagi dalam karakter produk. Misalnya saya tahu produk A, jadi saya bedakan misalnya produk A, produk B, nah gitu ya, produk C. Well, seperti ini. So, saya juga mau tahu upsell di A atau cross-sell di produk A apa, berapa, produk B berapa dan apa, produk C apa dan berapa. Which saya tahu bahwa oh produk A ternyata paling gede ngasilin omset. Tapi produk B memang sih yang beli dikit, tapi kok cross-sell dari sana banyak. Nanti ya. Misalnya gini, orang yang suka batik modern, Anda kasih produk jam tangan vintage, baju jam tangan batik, atau tas batik, atau lagi ya, batik-batik gitulah. Mungkin orang suka pakai full set batik atau sepatu batik, ya, yang suka high waist atau pashmina atau sesuatu yang thin gitu ya, Anda kasih aksesori, kemudian Anda kasih apa sih, shawl, Anda kasih apa sih, ya macam-macam ya, saya nggak tahu produknya apa.
Jadi upsell cross-sell ya Anda tentukan, karena Anda yang tahu produknya, Anda yang tahu kategori bisnisnya, so saya yakin Anda yang tahu. Maksud saya adalah Anda mengerti produk revenue stream, perputaran Anda itu dapatnya di mana. Oke, jadi dari produk A, mana yang trennya bagus, mana yang upsell-nya bagus. Gitu ya. Jadi Anda tahu, oh ternyata produk B ini malah nggak laku, tapi upsell-nya yang laku. Ya udah, produk B-nya diganti. Yang ini, kita ganti nih, ini tarik ke sini. Kita jualan produk ini aja. Nah, itu Anda kan punya identitas bahwa, oh ini cocok nih buat market yang ini. Gitu ya. So, garap lagi. Gitu ya. Jadi Anda perlu mengukur semuanya. Oke, ini BMC. Ya, well done. Gitu ya. Anda udah mengisi BMC. Tepatnya saya ngisi. Saya harap Anda juga mau ngisi ya. Nah, kurang lebih itu BMC. Nah, kita akan sedikit masuk sesi tanya jawab dulu ya, sambil saya sedikit minum. Saya akan mulai sedikit jawab pertanyaan teman-teman. Ini bisa nggak di-share ya? Kita coba ekspor. BMC webinar. Ditaruh di ya udah dokumen dulu deh. Oke. Udah dapat ya? Oke, nanti saya akan share kalau yang mau, kalau enggak apa-apa ya. Oke, saya akan sambil jawab ya. Sambil saya, sorry ya, udah buka puasa saya. Oke, saya akan jawab satu-satu ya. Oke, satu-satu. Ketinggalan. Toolsnya apa? Toolsnya harusnya ini sudah ada di itu ya, di webinar. Kalau yang telat harusnya dikasih hukuman suruh tonton webinar lagi. Di sini ya, BMC. Tuh, download di sini. Kalau nggak mau di sini boleh Strategizer. Nih. Strategizer.com. Download di sana, ya. Namanya Business Model Canvas atau BMC. Oke, saya sudah download, tapi kok nggak bisa diisi. Di print aja, tulis pakai tangan lebih mudah. Yang begini tuh ribet ya. Kalau nggak mau, ya dibuat versi seperti ini. Sorry, saya stop share dulu ya biar kelihatan. Di kertas. Jadi saya tulis value proposition-nya apa, titik 2, ini. Customer segment, titik 2, ini. Customer relationship, ini. Channel, ini. Carrier, ini. Jadi, gampang. Ya, boleh seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Screen share. Well, kemudian, sudah ya. Oke, yang tidak kurang relevan dengan webinar ini saya nggak jawab ya. Downloadnya sekali lagi di sini ya, atau di strategizer.com. Untuk insurance, industri jasa seperti asuransi bisa apa enggak? Saya belum pernah coba ya, tapi menurut saya pasti bisa. Semua bisnis bisa dilakukan. Oke, BMC. Industri jasa seperti asuransi ya. Maksud saya gini, asuransi contoh paling mudah. Oke, well, insurance Anda value-nya apa? Oke, kita coba studi kasus. Ini menarik. Insurance, misalnya value proposition-nya apa? Misalnya Anda mau kasih proteksi ganda, tapi kan semua juga sama. Kemudian proteksi kesehatan, ya kesehatan dari sisi mana, ya. Kemudian dari investasi, ya seperti apa perhitungannya. Apakah lebih besar, kompetitornya mana, show, kasih lihat, gitu ya. Jadi Anda mengerti produk dan value produknya Anda. That's it, masukkan value proposition. Belum, udah masuk, Anda lari ke segmen. Oke, kira-kira yang cocok dengan penawaran ini siapa? Ya, pekerja dengan range umur sekian, atau ibu-ibu atau orang-orang yang baru married, ya keluarga baru dengan ini, ya, dan nanti baru Anda cari channelnya seperti apa, customer relationship seperti apa. That's it, so simple. Jadi saya yakin semua bisnis pasti bisa
masukkan ke BMC, gitu ya. Karena BMC ini general sekali, hampir semua bisnis dimasukkan, gitu ya. Jadi mau asuransi kah, cuma saya pribadi belum mendetail, belum pernah melakukan insurance. Jujur aja, melakukan di BMC, gitu ya. Saya kebanyakan melakukan retailing, ya, retailing, industri jasa, ya, membership dan lain-lain itu saya juga pakai, gitu ya. Kemudian semoga menjawab. Nanti Anda coba sendiri, ya. Sekali lagi, ini memang tidak bisa sekali mahir, tetapi teman-teman bisa lakukan terus-menerus, ya, sambil dipelajarin, ya, karena practice makes perfect. Oke, penjelasan untuk upsell atau cross sell. Ini sebenarnya saya pernah bahas, ya, dalam video saya yang saya lupa, ya. Pernah saya bahas, cuman ayo kita bahas sedikit, ya. Sekarang jam berapa sih? Jangan-jangan saya udah melewati batas waktunya. Wah, udah jam 10.15 ya. 10.15. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut sedikit aja. Sebenarnya masih ada materi yang lain. Oke, nggak apa-apa. Oke, bicara tentang upsell dan cross sell, sebetulnya upsell itu bicara tentang produk A. Gimana ya contohnya? Enak saya buat di mana? Di sini ya. Oke. Kasih saya satu contoh produk apa? Apa ya? Ada yang bisa kasih idea? Contoh deh, Mbak Everesti Evelina Johandrini. Coba kasih contoh, satu produk deh. Atau saya kasih contoh ini aja, ya. Kan saya kasih contoh tadi nih, baju batik. Kita udah kirim baju batik laku kan, produk A. Oke, produk A adalah produk baju batik. Baju batik. Oke. Well, sekarang kita buat. Kita tahu baju batik itu harga range-nya misalnya 100-200 ribu. Oke, mahal-mahal gitu. So, kita bisa melakukan. Oke, ini udah paham ya. Oh, saya turunkan aja biar nggak hilang. Termarah lagi. Kok dihapus gitu ya. Nah, saya rapetin gitu aja ya. Pokoknya Anda paham lah. Oke, upsell dan ada yang namanya cross sell. Nah, satu-satu kita bahas ya. Upsell, produk baju batik. Harganya kayak tadi ya. Yang ya 200 ribu gitu ya. Jadi maksudnya produk penetrate namanya. Penetrasi itu murah, bisa nggak cepat laku lah gitu ya. Penetrate produk. Susah ya. Langsung saya takutnya Anda apa ribet lagi gitu sama ini. Misalnya 150 sampai 200 ribu. Maksudnya harganya murah, gampang orang beli gitu. Penetrasi produk penetrasi itu kayak gitu. Nah, upsell-nya misalnya gini, kan Anda tahu nih produk upsell. Produk ini dia udah beli batik harga 150 sampai 200. Anda kasih Anda tawarin, ini ada batik tulis harganya 1,5 apa ya. Ya mungkin kalau Anda mau langsung upsell langsung 1 juta, 2 juta ya, mungkin bisa ya. Atau gini, modern harganya 1 juta misalnya. Ya, mungkin Anda cari. Nah, maksudnya itu upsell. Jadi, produk yang sama, produk yang sama, jenisnya sama, tapi value-nya berbeda. Gitu ya. Jadi, mungkin orang yang suka baju batik, ya gue pengen aja pakai baju batik murah. Tapi ya, waktu gue ditawarin yang mahal, gue nggak bisa beli. Ya, gue pengen aja gitu. Jadi, impulse buying itu banyak ragamnya. Ya, Anda pernah nggak? Ini kejadian sama saya. Paling jago itu adalah, mohon maaf sekali kalau ini menyinggung salah satu profesi ya. Sebetulnya banyak macam ya, hampir semua yang jago-jago dalam omset besar itu pasti menggunakan teknik ini. Contohnya dokter, oke, atau orang-orang yang di kecantikan, itu paling jago. Ya, kalau ibu-ibu pasti paham. Kalau Anda ke dokter misalnya dokter apa ya?
dokter kecantikan deh, misalnya gitu. Saya, saya tuh agak malas kalau sampai menyinggungnya. Cuma kita bahas dari sisi bisnis, totally ya. Saya bahas dari perspektif bisnis. Jadi kalau ada ketemu dokter, jadi bilang, halo, apa nih keluhannya? Keluhannya ada bla 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 ya. Oh, kalau kayak gitu, bentar ya saya cek. Nah. Kalau kemudian, oh ini pakai ini nih. Nah, nanti kalau udah pakai, bulan depan datang lagi ya. Bulan depan datang lagi kan? Oke, hasilnya ternyata bagus ya. Ada yang bilang satu dilanjutkan, berarti biasa aja. Ada yang bilang, oh, mau nggak? Ini ada yang lebih bagus loh. Ya. Nah, kalau mau lebih cepat, nah itu upsell namanya. Kalau mau yang lebih cepat, nah itu ada sih. Cuma harganya lebih mahal. Nah, itu upsell. Ya, produknya sama tapi hasilnya beda. Ya, misalnya batik sama tapi batiknya beda. Ya walaupun sama-sama batik, tapi beda batiknya. Dan orang akan agree kenapa? Saya suka batik, saya agree bahwa batik itu beda sama batik ini. Tapi kalau saya orang yang nggak suka batik, kan batik beda mas, sama aja menurut gua kelihatannya sama aja. Ngerti maksud saya? Jadi yang mengerti hanyalah si buyer. Makanya namanya impulse buying itu muncul dari karakter orang. Makanya Anda harus tahu customer segment Anda tuh bisa di-trigger seperti apa. Ya, jadi kalau orang kecantikan ya, mau nggak yang lebih cepat? Ya gitu ya. Bisa seperti itu. Atau mau nggak yang lebih works gitu ya, yang pasti berhasil dan ya gitu-gitulah. Jadi menjual feature tambahan untuk harga yang lebih tinggi. Itu upsell. Cross sell itu hal yang berbeda. Misalnya jam tangan batik. Oke. Orang sudah beli baju. Ya, tawarkan jam tangan batik. Atau tas batik. Atau casing handphone batik. Anything yang batik. Kita pengen lihat. Kita pengen mengukur. Ya, atau totally berbeda. Tidak ada yang bersangkutan dengan batik. Mau nggak baju modern? Kasih aja. Mau nggak baju yang lagi ngetren sekarang? Bukan batik sih, ya tapi mau nggak? Nah, kayak gitu. Itu cross sell. Jadi totally berbeda dengan karakter produk pertama. Itu cross sell. Jadi dua macam, upsell dan cross sell. Ya, sama seperti anak McD, beli burger ditawarin kentang. Beli kentangnya ditawarin es krim. Nah, itu upsell cross sell ya, begitulah. Ya. Jadi menjawab ya, semoga bisa paham dengan maksud upsell cross sell. Well, kemudian bida. Properti bisa nggak? Bisa, sangat bisa sekali. Value-nya apa? Properti Anda, segmentasinya apa? Ya misalnya Anda jualan apa tuh namanya? Properti di A. Oke, properti di sini. Value-nya di mana? Dekat apa? Dekat supermarket kek, dekat tempat laundry kek, sebelahnya restoran kek, sebelahnya tempat catering, bodo amat, pokoknya masukin aja semua value-nya dulu, apapun. Oke, baru Anda lihat yang cocok dengan customer segmentasi, maksudnya segmentasi market mana yang itu baru di breakdown. Gitu. Di sini kan nggak muat nih, makanya biasanya buat dia di kertas itu ya. Nah, kemudian baru nanti untuk mendekati segmen customer ini, balik lagi, pendekatannya mau seperti apa? Beli putus aja kah? Mau relationship long relationship kah? Nah, gitu ya. Cuma kalau saya yakin, jadi pasti Anda semua pasti pilih yang long relationship. Tapi ada loh, beli putus. Apa itu? Semua pabrikan di Cina nggak pakai relationship punya. Pakai beli putus punya. Kenapa? Dia kejar mass produk. Ya, jualnya bodo amat, pokoknya banyak. Bodo amat, pokoknya beli. Lu beli banyak. 2 itu aja. Pokoknya gue butuh itu. Satu beli putus biasanya. Ya, bodo amat sama relationship gitu. Well, kemudian baru masuk ke channel. Nah, properti itu segmentasi ini didekati dengan apa? Misalnya kalau di daerah situ ya dekatinnya dengan brosur, dengan atau invitation, dengan Facebook Ads, Region, dan so on. Intinya maksud saya yakin properti juga bisa dilakukan di BMC. Tapi biasanya BMC nanti per
produk yang ingin Anda garap. Misalnya Anda jual primary atau secondary gitu ya, market ya sesuaikan lah gitu. Tapi basically kalau Anda mengerjakan ini dengan benar, biasanya Anda mengerti bahwa bisnis ini arahnya mau kemana. Seperti itu ya. Semoga menjawab. Thank you, udah dapat poinnya. Sama-sama. Download toolsnya di mana? Di Strategizer atau di kodejus.com/DMC. Oke. Apalagi ya? Ada lagi pertanyaan? Hari ini materinya panjang, tapi simpel. Betul nih. Panjang, simpel. Oke, ini saya ekspor ya. Nggak ada yang lagi. Webinar. Oke, nanti saya mau saya share, nanti boleh. Hasilnya, gitu ya, buat contoh. Apa lagi ya? Oke, ini udah paham? Oke. Nah, saya bahas tools yang terakhir. Ini adalah VPC namanya ya. Value Proposition Canvas. Kalau Anda lihat, Canvas di sini menunjukkan bahwa ini customer segment, ini value proposition. Jadi yang ini ya. Value proposition dan customer segment. Value proposition ini memperjelas lagi tentang dua komponen yang tadi. VPC ini memperjelas customer segment dan value proposition. Maksudnya apa sih tools ini? Ini kita akan membedah yang namanya customer segment tadi, ya. Mereka punya customer job itu kayak gimana ya? Aktivitasnya customer lah kira-kira. Atau apa sih yang dilakukan sama customer? Misalnya customer itu karyawan, oke, that's it, karyawan. Atau customer kita itu pelajar, atau customer kita itu ibu rumah tangga, atau customer kita itu pebisnis, atau eksekutif, atau UKM, anything, tuliskan di situ. Semenjak bla bla bla, that's it. Kemudian Anda kerjakan pain. Pain ini apa? Orang-orang karyawan itu biasanya nggak sukanya apa sih? Capek kerjanya, tidak dihargain, gajinya kurang, tidak bisa freedom, tidak bisa ketemu anak, nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri, kurang punya waktu dengan keluarga. Tulisin semua painnya. Saya tahu kayaknya pernah kerja, nggak ya, bercanda. Saya banyak sering baca. Oke. Nah, intinya pain itu seperti itu. Kurang dihargain, kurang di-respect, omsetnya nggak pernah naik, atau ya apalah, Pak. Pokoknya painnya customer segmen Anda ya, tulisin. Ya. Nah, kemudian customer ini bisa mendapatkan apa dari produk Anda? Oke. Kita biasanya menjawab dari pain. Ya, mendapatkan uang tambahan, omsetnya meningkat, bisa jadi punya waktu sama keluarga, bisa punya bisnis sendiri, itu gain kan. Nah, ini sudah Anda tulis semuanya, so kita pindah ke sini. Oke, ini dari sisi kita, ini dari sisi luar, ya. Nanti kita akan temukan nih. Nah, gitu ya. Maksudnya gimana? Kita udah selesai kerjakan customer segment, kita kerjakan dari sisi kita, intern. Produk dan service. Produk apa yang bisa kita kasih ke mereka? Misalnya produk kita baju batik, bla 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 bla, baju batik dan lain-lain. Nah, pain reliever, biar pain reliever ini apa ya? Maksudnya apa yang bisa menyembuhkan lah gitu ya, obat. Ya, yang kira-kira ini untuk bisa mengatasi pain itu apa? Nah, jawabnya di sini itu. Maksudnya gimana? Misalnya dengan pakai batik kamu kelihatan lebih keren, ya? Atau kamu kelihatan, nah kalau keren tuh kan buat anak muda, ya? Oke, biar kamu tampak lebih keren. Ya. Yang kedua, biar kamu bisa berpenampilan prima saat meeting. Ayo lo, buat siapa? Karyawan, ya? Atau biar penampilan kamu biar lebih punya postur saat kamu ketemu dengan orang. Nah, itu buat siapa? Ya, banyak macam ya. Jadi, itu pain reliever. Saya kurang pede deh dengan baju. Ya. Tapi waktu orang baca iklan, wih, menarik ya. Saya butuh nih yang begini nih. Walaupun aslinya produk Anda sama gitu. Tapi karena Anda sampaikan bahwa dengan batik tuh Anda bisa lebih proud gitu ya. Nah, so itu pain reliever ya, dan otomatis gain creator. Gain creator itu ya juga
kurang lebih seperti pain reliever ya. Jadi apa yang produk Anda tuh bisa lebih memberikan apa sih buat si customer. Sehingga maksudnya apa? Value proposition dan customer segment itu kalau matching ya. Jadi sisi ini dan sisi ini kalau matching, maka produk Anda akan bisa cepat diserap pasar. Ya. Jadi itu membantu untuk membreakdown lagi lebih dalam tentang ini. Ya. Tadi kan cuma bicara baju dan lain-lain. Tapi di sini lebih bahas tentang baju itu bakalan buat seperti apa sih? Ya. Misalnya ini, high waist, fashion modern, biar kamu tampil lebih menonjol saat reunian, saat apa tuh? Apa tuh? Ibu-ibu bisa ngapain sih? Saya lupa. Kalau ketemu tiap minggu apa ya? Ya itulah, pokoknya ketemu rame-rame gitu ya. Saat silaturahmi ke, saat lebaran ke, saat ketemu dengan keluarga ke, ya gitu-gitulah. Jadi ya tergantung Anda ya produknya. Misalnya kalau properti, Anda nggak perlu lagi yang namanya susah cari makanan karena udah dekat sebelah dengan restoran. Atau Anda nggak perlu lagi pusing dengan yang namanya laundryan karena seberangnya pas ada laundryan. Misalnya Anda nggak perlu pusing lagi dengan yang namanya cicilan yang belibet karena di sini bisa cicil kapan aja. Nah, gitu ya, pain reliever namanya. Jadi Anda bisa klasifikasiin sendiri. So itu lebih dalam tentang value proposition canvas. Oke. Ada yang mau ditanyakan tentang VPC? Saya bahasnya 15 menit ya, cepat. Ada yang mau ditanyakan kah? Apa tuh ya? Yang masih sama saya boleh raise hands biar saya tahu masih ada yang dengerin. Oke, masih ada 2 orang, 3 orang. Oke, masih ada yang sama saya. So, ada yang mau ditanyakan kah? Atau sudah saya anggap paham semuanya? Wah, bisa sekali ya. Ini sekali lagi bisa di-download di strategizer.com atau nicojulius.com/BMC. Oke, itu ya. Kalau Anda masuk Strategizer, itu downloadnya di sini ya. Tuh. Di bawah sini ada banyak tools, cuma saya pribadi kurang menggunakan, jujur aja. Karena saya sih kurang kepake. Maksudnya saya belum bisa menggunakannya karena menurut saya 2 ini aja udah powerful gitu. BMC dan VPC. Oke, ada pertanyaan Mbak Erni Dinawarti. Fungsi value proposition canvas itu untuk apa? Jawabannya adalah untuk membreakdown lebih detail tentang produk kita itu nanti punya mengatasin permasalahan customer yang seperti apa gitu. Karena di BMC kita kan hanya menulis segmennya aja nih. Oh, orang yang ini. Nah, orang-orang ini di VPC ya, value proposition canvas itu ditanya nih, jobnya apa? Ya. Oh, kita targetnya apa nih? Misalnya orang-orang yang suka fashion. Nah, orang-orang suka fashion itu apa? Haus dengan yang namanya menonjol. Makanya kalau kita punya produk, kamu pasti bakal lebih menonjol daripada orang-orang di sebelah kamu. Padahal aslinya gimana? Ya kan munculnya dari pride-nya orang itu kan. Iya, karena gue pakai baju ini, gue pasti menonjol dari yang lain. Ngerti maksud saya? Nah, itu VPC itu membedah itunya. Jadi, masuk ke sisi emosional customer. Jadi, kita membreakdown main dari angle yang mana, gitu ya. Apakah menjawab pertanyaan saya? Itu pertanyaannya ya. Semoga menjawab. Nih ya, sudah saya jawab. Ada lagi mau ditanyakan kah tentang VPC? Jadi totally untuk ini ya, untuk menjawab, untuk membreakdown lebih detail tentang customer dan produk kita. Jadi mensinkronkan keduanya, karena yang bertemu sebetulnya dengan customer adalah produk kita, bukan kitanya. Ya, walaupun produk kita akan sampai ke dia tuh melalui kita. Itu 2 hal yang berbeda. Oke. Orang beli kitanya, yes, karena kita yang menyampaikan barangnya. Tapi kan yang diterima orang kan, yang dirasakan orang kan barang nanti. Makanya Anda perlu juga
pertimbangkan dari sisi mana gitu ya. Produk Anda tuh bisa menjawab atau jasa Anda tuh menjawab kebutuhan atau meredakan sakitnya customer gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sambil saya tunggu sebentar lagi ya. Saya mulai jam 9 ya. Sekarang jam 10, 1,5 jam. Oke, menarik ya. Sekali lagi bisa download di strategizer.com, kemudian pilih download 2 ini ya, dan tinggal klik download resources aja. Kalau mau baca-baca yang lain boleh ya, dikasih gratis. Wah, saya nggak tahu ya, banyak banget ya. Ini banyak nih. Karakter, ya, Green Creator, saya sih kurang pakai yang ini. Oh. Ini ada case study juga ya, bagus. Wah, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kurang ini ya, saya belum tahu. Maksudnya untuk pakai Zoom itu kelihatannya yang mana aja gitu. Kelihatannya layarnya doang apa webcamnya tetap nyala. Saya coba uji ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kah? Ternyata muncul dua-duanya. Ternyata muncul dua-duanya ya. Oke deh, nggak apa-apa. Well, pertanyaan Frians Garut. Nah, kalau sarung tangan, jaket juga harus tahu antara gain and pain. Ya iya dong, kan semua kalau Anda mau hasil yang optimal, Anda harus atasin. Misalnya, kalau dari sisi fungsional, gain itu kan bisa jadi tangan Anda nggak mungkin hitam. Ya, itu hal yang sepele, tapi iya penting buat gua. Karena gua nggak mau tangan gua hitam. Fungsional kan? Tapi kalau Anda memang butuh itu, beli nggak Anda kira-kira? Karena modelnya cocok. Belilah. Itu kan gain and pain gitu ya. Ya, tangan saya panas gitu. Atau sebagai seorang biker, Anda butuh sarung tangan yang lebih manly. Sarung tangan kulit gitu. Perlu nggak? Ya buat orang, ih gila, gua tuh biker, Bo. Masa gua nggak punya sarung tangan ini? Kalau gua pakai ini mah keren banget nih gua. Nah itu kan bahasa-bahasa yang bisa Anda sampaikan dalam bentuk pain and gain untuk customer. Dan itu disampaikan dalam bentuk iklan akhirnya nanti, dalam marketing channel. Ya, seperti itu. Jadi, menentukannya seperti apa? Seperti itu. Anda cari dulu, customer Anda tuh apa? Ya kalau biker, ya biker. Kalau biker, ya pakainya apa ya? Tangannya panas, hitam, kurang maco kalau nggak pakai sarung tangan kulit Anda gitu ya. Ya gainnya apa? Anda lebih percaya diri. Ya, kalau Anda ngumpul sama orang, Anda lebih kece. Anda lebih keren, Anda lebih cool, Anda lebih maco aja. Bisa gitu. Bang, apa sih susahnya Anda dalam iklan, Anda misalnya tambahkan, Anda akan lebih maco dengan sarung tangan ini saat mengendarai motor Anda. Kan keren tuh. Ya kan? Misalnya, maco meningkat 100% dengan sarung tangan ini. Kan hal yang unik tapi ya asik buat gue gitu. Kenapa? Ya itulah gain buat saya. Oh keren ya, gila. Walaupun biasa aja kali barangnya. Ngerti maksud saya? Tapi secara kita memposisikan produk kita kepada di depan dia, misalnya gini, anda pernah disajikan mie goreng, hal yang sama, tapi satu mie goreng di pinggir jalan, kaki lima, yang satu di restoran. Ada wortelnya, ada potongan telurnya, ada apa-apanya lah. Ngerti maksud saya ya? Wah ini benar-benar menggugah selera gitu. Waktu lihatnya aja udah. Tapi waktu Anda makan biasa aja. Pernah, saya yakin Anda pernah ketemu kayak gitu. Tapi Anda berani bayar lebih mahal untuk coba itu. Kenapa? Ya walaupun rasanya sama aja, tapi rasa di depannya beda. Saya lebih, wih gila, akhirnya gue makan mie yang keren begini ya. Indomie ternyata bisa sekeren ini ya. Ngerti maksud saya? Itu adalah gain kan buat saya.
Karena saya tahu bahwa oh, mie itu biasa aja sih, ya rasanya gitu-gitu aja. Saya tahu sih rasanya gitu-gitu aja. Tapi waktu saya lihat Indomie ini dikemas dengan makan begini tuh keren gitu menurut saya. Saya bisa foto. Itu gain buat saya. Wah, gue udah pernah coba bawa mie ini. Ngerti maksud saya? Itu adalah pain and gain. Jadi itu hal sepele, tapi dampaknya totally beda loh dengan yang masuk ke dalam ranah sales tuh different things banget. Ya, jadi ya kalau Anda bingung ya, coba tonton webinar saya ulang gitu ya. Telaah satu-satu poin-poinnya, karena sebetulnya itu sangat membantu sekali. Apalagi kalau ya kalau Anda sering bermain dengan ini, sebetulnya nanti Anda akan mulai paham, oh barang ini nanti kita bisa main kayak gini, bisa main kayak gini. Oh ternyata waktu jalan Anda lihat, oh ternyata bisa main seperti ini, oh bisa jual seperti ini, oh angle ini, oh angle itu, oh ini pen, ini gain. Oh ini ke jobnya mereka, oh ini bisa cocok nih buat ini. Oh kita bisa cari solusinya ini, kita jual aja barang ini. Ngerti ya? Seperti itu. Jadi kalau Anda suka senang bermain seperti ini, nanti lama-lama Anda akan terbiasa dengan menemukan ide-ide yang unik, yang cocok lah buat Anda. Seperti itu. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Semoga menjawab ya, Mas. Oke. Tunggu isi ya. Ini gimana sih? Kok hilang ya? Ada lagi kah mau ditanyakan? Oke, share webinar ini, maksudnya di share kayak gimana? Webinar ya? Maksudnya ada recordnya, ada recordnya. Ada recordnya. Topiknya menarik, ya walaupun lama ini topik menarik sekali ya, karena poinnya penting sekali dalam bisnis. Well, ada lagi yang mau ditanyakan? Saya kira tidak ada. Saya stop share dulu ya. Oke, Raisan apa ya? Boleh tanya? Ada lagi yang masih, ternyata banyak ya, 34 orang. Ada 10 orang yang bosan. Oke, itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ya, sama saya satu lagi mau menanyakan. Oh ini sudah. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Dan saya mau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda sebelum saya matikan recordnya, gitu ya. Jadi biar saya nggak menjawabnya nanti 2 kali, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya tutup untuk materi kali ini tentang BMC dan VPC. Adakah? Kalau nggak ada, terima kasih sudah menonton webinar kali ini, gitu ya. Kalau ada yang ingin tanyakan, boleh tanya di grup, gitu ya. Kemudian tag saya. Sebisa mungkin saya akan jawab. Gitu ya. Kalau nggak ada, mungkin akan terlambat ya, karena saya nggak kelihatan gitu ya. Tapi coba di-up aja pertanyaannya. So itu aja dari saya, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka saya akan tutup record ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman.